Wait for it. Please hold still. I didn't forget. Halo semua para penontonku yang mas, mbak, abang, kakak, tante, om, namburu, dan tulang tante, paman, inang, udah tulang, amang, buru, bapak tua, mak tua, teteh, udah, aa, dan semuanya lah ya. Ntar gak kelar-kelar gue sebutin satu-satu lagi. Kembali lagi sama aku si pengisi suara yang paling keren, siapa lagi kalau bukan si BP. Film ini menceritakan tentang seorang chef yang membenci orang kaya maupun mereka yang memanfaatkan orang lain dan memberikan makanan terenak yang gak pernah mereka makan sama sekali, lalu membunuh mereka. Waduh, seram ya, Wak. Makanya jangan dendam-dendam deh. Kalau ada rasa benci, marah, mending diomongin dan lepaskan aja. Jangan disimpan-simpan, biar gak numpuk terus meledak deh kayak gunung Merapi. Aduh, curhat lagi dah. Udah, lanjut. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Taylor dan Margaret yang tengah berada di dermaga. Mereka menaiki sebuah kapal laut yang mana kapal itu membawa mereka ke sebuah pulau untuk menghadiri undangan makan malam. Para kritikus film juga hadir di sana. Margaret bahkan mengungkapkan bahwa ada aktris favoritnya di sana, Cici. Di dalam kapal itu, para tamu mulai diberikan makanan pembuka sebuah kaviar lemon dan tiram. Wih, mahal nih, Wak. Taylor yang notabene pecinta makanan langsung meresponnya dengan melahap makanan itu. Kapal pun tiba di sebuah pulau. Mereka lalu disambut oleh seorang pelayan bernama Elsa. Kayak film kartun ya, Wak. Menariknya nggak ada nama Margaret di list itu. Tyler pun beralasan jika orang yang harusnya diundang nggak bisa datang. Setelah itu, para tamu diantarkan untuk melihat pulau-pulau. Pulau itu diberi nama Hawthorne, memiliki luas 5 hektar hutan dan padang rumput. Semua tamu terlihat menikmati suasana pulau, serta banyaknya pasokan makanan yang berasal dari alam. Lalu Elsa mengantar para tamu ke sebuah tempat penyimpanan daging sapi yang telah disimpan selama 152 hari. Lama ya, Wak. Akan tetapi, para tamu hanya diperbolehkan melihatnya saja tanpa memegang. Curigation nih. Scene berlanjut di mana Elsa mengajak para tamu ke tempat di mana para koki biasanya tidur. Tempat itu terlihat seperti barak tentara. Sebab menurut Elsa, mereka yang ada di pulau itu mengusung tema kekeluargaan. Tapi nggak gitu juga kali ya, Wak. Lanjut, ia menjelaskan proses makan malam, mulai dari memanen hingga membuat jam ataupun selai, serta makan malam akan berlangsung selama 4 jam hingga jam 2 dini hari. Gelap-gelapan deh lu. Kemudian para tamu pun mulai memasuki ruangan makan malam. Terlihat dari meja makan, para tamu dapat langsung melihat para koki menyiapkan makan malam. Elsa kembali memberitahukan agar para tamu tidak memotret makanan. Tapi tetap aja Tyler yang super bandel malah mencuri kesempatan agar bisa mengambil foto. Kayak netizen ya, Wak. Apalagi Tyler mendatangi langsung para koki yang sedang menyiapkan makanan. Tetapi para koki di sana telah mengetahui nama Taylor. Hal itu membuatnya kaget, dan koki itu meminta agar Tyler tetap di mejanya. Hidangan pembuka pun akhirnya datang. Ketika mereka menikmati hidangan pembuka, para tamu mulai memperlihatkan rasa kagum terhadap makanan tersebut. Nggak hanya itu, si artis yang diundang pada acara itu pun terlihat berdebat tentang hubungan mereka. Di sisi lain, Taylor menceritakan kekagumannya pada dunia kuliner. Taylor sangat menyukai proses pembuatan dari suatu makanan hingga dihidangkan. Lalu setelahnya, makanan pembuka dihidangkan kembali. Lalu setelahnya, hidangan pembuka selanjutnya dihidangkan lagi. Si chef akhirnya memperkenalkan diri dengan nama Slowik. Kayak nama orang Rusia ya, Pak. Chef mengingatkan untuk tidak memakan langsung makanan itu, tetapi harus dicicipi.
dirasakan, serta dinikmati, karena setiap menu sangatlah berharga. Gak lama kemudian, makanan dengan nama pulau pun dihidangkan dengan penjelasan semua komponen pulau berada pada piring itu. Setelah penjelasan yang diberikan oleh Chef Slowik, menariknya di sini Taylor malah meneteskan air mata karena menganggap semuanya terlalu indah. Begitupun tamu yang lainnya. Mereka berkata sedang memakan isi lautan. Anehnya, Elsa bersikap dingin dan tanpa ekspresi sembari terus bolak-balik memeriksa tamunya satu persatu. Elsa bahkan sempat mengangkat jaket Margot dengan sedikit paksaan. Kenapa ya mereka ya? Oh my god. Setelah itu masuklah hidangan selanjutnya. Chef Slowik memberikan kode tepukan tangan, dan seketika para penyaji serta koki yang berada di dapur itu pun bersiap-siap. Chef Slowik mulai menjelaskan makanan yang akan disajikan dengan prolog bahwa sebuah rotinya dimakan oleh kalangan masyarakat miskin. Sehingga pada hidangan kali ini Chef Slowik hanya menyajikan bumbu roti, karena di tempatnya tidak menyajikan makanan rakyat jelata. Wih, sombong bener ini orang. Nah, para tamu terlihat kaget dengan hidangan kali ini. Awalnya mereka menganggap jika ini adalah sebuah lelucon, berharap Chef Slowik akan memberikan mereka roti. Di meja 3 sekawan, yakni Bryce, Soren, dan Dave, salah satu dari mereka adalah investor Pulau Hawthorne. Mereka sempat protes agar diberikan sebuah roti, termasuk Margot yang memilih enggak memakannya, karena ini bukanlah sebuah hidangan. Chef Slowik tetap bersikap dingin dan mulai mendekati seorang wanita tua yang ada di ujung ruangan. Hidangan selanjutnya pun disajikan. Chef Slowik menjelaskan backstory dari hidangan itu. Ia memberikan nama kenangan pada hidangannya, sebab ketika kecil dulu ia dan ibunya sering mengalami penyiksaan oleh sang ayah. Menariknya, hidangan kali ini adalah sebuah daging yang berisikan hiasan gunting kecil di atasnya. Kemudian, seorang kritikus makanan mengomentari jika Chef Slowik adalah seorang yang handal pala lupeang. Selanjutnya, ketika semua hidangan sudah berada di atas meja, semua tamu tampak heran karena rahasia pribadi mereka malah terlukis di atas tako, termasuk para 3 sekawan. Mereka diperlihatkan catatan gelap mengenai perusahaan mereka. Lalu ada pasangan yang telah lanjut usia bernama Richard dan Anne, di mana Anne mendapati Richard telah berselingkuh dengan wanita lain. Dan pada bagian Tyler, ia malah mendapatkan gambaran ketika memotret makanan yang mana hal itu terlarang di Hawthorne. Mengetahui hal itu, Tyler berniat meminta maaf pada pihak Hawthorne karena kelakuannya. Namun Margot merasa hal yang dilakukan pihak Hawthorne sangatlah aneh. Ia ingin mempertanyakan hal itu. Namun Taylor malah balik memarahi Margot karena dirinya gak paham akan seni dari makanan. Mendengar hal itu, Margot pun pergi dari mejanya. Dan dia hampir aja membuka pintu yang berwarna silver, di mana pintu itu nggak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Dan di saat yang bersamaan, Elsa datang, lalu bertanya dirinya mau kemana. Margot menjawab dengan berkata ia ingin mencari toilet. Ketika di dalam toilet, Margot memilih untuk menenangkan dirinya sembari ngerokok sambil melihat suasana di luar. Di sana, ia juga bertemu dengan Chef Slowik. Ia mempertanyakan kenapa Margot nggak memakan makanannya, dan hal itu membuat Slowik tersinggung. Slowik bertanya juga siapa sebenarnya Margot, dan Slowik berstatement jika Margot nggak seharusnya berada di sini. Lanjut, hidangan keempat pun siap untuk dihidangkan, di mana hidangan ini dibuat oleh Chef Jeremy dengan nama The Mess. Dalam arti sebenarnya, di mana Chef Jeremy menembak dirinya sendiri di hadapan semua tamu. Not my position or my talent, my life.
Pesan yang mau ia sampaikan pada menu itu telah tersampaikan dengan baik, karena apa yang dia lakukan berhasil membuat para tamu panik dan terjadilah kekacauan. Karena nggak sanggup lagi berada di sana, Richard dan istrinya memutuskan untuk pergi. Namun, ia malah dihentikan oleh Elsa yang lantas memotong jari kelingkingnya si Richard. Stay seated. Apa yang terjadi membuat para tamu amat ketakutan. Namun berbeda dengan Tyler, ia tampak menikmati hidangan dari sous-chef Jeremy bak seorang psikopat. Setelah itu, Margaret dipilih oleh Chef Slowik. Ia mengatakan jika Margaret adalah seorang perusak menu, sebab nggak seharusnya ia berada di sana. Chef Slowik juga berkata jujur pada Margaret bahwa malam hari ini akan diakhiri dengan kematian. Lalu ia memberikan waktu 15 menit bagi Margaret untuk memilih apakah ia akan mati bersama para tamu atau para koki. Sebelum hidangan selanjutnya keluar, Chef Slowik kembali memberikan pertunjukan di mana investor terbesar di pulau itu yang akan ditenggelamkan di laut. Hal itu dilakukan karena si investor berniat memecat Chef Slowik dan para kokinya. You hear? Under we go. Kemudian, waktu bagi Margaret untuk berpikir sudah habis. Dia pun diantar ke ruangannya Chef Slowik. Di sana, Margaret mengaku bahwa ia sebenarnya adalah wanita panggilan bernama Erin. Dia sebelumnya pernah disewa oleh Richard, lalu kemudian oleh Tyler untuk malam ini. Hidangan selanjutnya pun akan segera disajikan. Namun sebelum itu, Chef Slowik lagi-lagi memberikan pertunjukan di mana ia menyerahkan posisinya malam itu pada seorang koki yang bernama Catherine. Dengan santainya, Catherine bercerita jika ia pernah hampir diperkosa oleh Chef Slowik. Dan kesempatan kali ini ia gunakan untuk balas dendam dengan menusuk perut Chef Slowik. Setelah itu, Catherine mempersilahkan tamu laki-laki untuk kabur sejauh yang mereka bisa agar nggak tertangkap oleh pihak Hawthorne dalam kurun waktu 45 menit. Dan tamu wanita akan makan bersamanya. Semua para tamu laki-laki pun mencoba untuk kabur, tapi waktu yang diberikan sudah habis dan mereka pun dikembalikan lagi ke dalam restoran itu. Kembali ke dalam ruangan, Chef Slowik mendekati Taylor yang dianggap memiliki respon paling baik di antara tamu lain. Chef Slowik berkata jika Taylor diundang secara pribadi dan telah mengetahui jika acara itu akan berakhir dengan kematian. Jadi itu berarti dia sengaja mengajak Margaret, bukan mengajak mantan kekasihnya. You brought Margaret. Why? Yes. Atas perbuatannya itu, Chef Slowik pun menyuruh Taylor untuk memasak di dapurnya, lalu menghina masakan Taylor. Hal itu pun membuat Taylor terpuruk hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. You are why the mystery has been drained from our Setelah itu, Chef Slowik meminta Margaret pergi mengambil panci besar. Kesempatan itu dimanfaatkan Margaret untuk menyelinap ke rumah Chef Slowik. Sesampainya di dalam rumah, Margaret dipergoki oleh Elsa dan langsung diserang. Perkelahian pun gak terhindarkan dan diakhiri dengan kematian Elsa yang gak disengaja.
Kemudian, Margaret masuk ke dalam kamar Chef Slowik, di mana di sana terdapat beberapa clipping mengenai kehidupan masa lalu si chef yang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Selain itu, Margaret juga menemukan radio komunikasi di mana ia berhasil terhubung dengan pihak dermaga dan meminta bantuan. Gak lama, petugas dermaga pun beneran datang. Untuk sesaat, para tamu merasa jika mereka akan diselamatkan. Akan tetapi, petugas dermaga itu gak lain dan gak bukan adalah orangnya si Slowik yang juga lagi menyamar. Karena gak ada lagi jalan keluar, Margaret pun dengan berani mengatakan jika ia gak suka dengan masakan Chef Slowik. Porsinya terlalu kecil dan rasanya gak enak. Sebab hidangan itu gak dibuat dengan perasaan cinta. Saat Chef Slowik berkata apa yang ingin dia pesan, Margaret lalu berkata jika ia ingin cheeseburger dengan kentang goreng yang renyah. Mendengar hal itu, Chef Slowik pun langsung mempersiapkan pesanan Margot dengan sepenuh hati. Si Margot kemudian memakan dan memuji cheeseburger buatan Chef Slowik sambil berkata, apakah boleh ia membawa pulang sisa cheeseburger yang belum ia makan? Takeaway gitu ya. Wah, dengan senang hati Chef Slowik membungkus sisa makanan itu, memberikan sebuah bingkisan dan membiarkan Margaret pergi. Setelah keluar dari restoran itu, Margaret menemukan sebuah kapal ataupun fast boat dan menggunakannya untuk kembali pulang. Sementara di dalam restoran, para tamu disajikan hidangan penutup dengan serpihan biskuit di lantai, serta jubah kecil yang terbuat dari marshmallow dan topi yang terbuat dari coklat. Chef Slowik kemudian membakar restoran itu dan membunuh seluruh tamu, para koki juga dirinya sendiri. Dan film ini pun selesai. Ya, begitulah akhir filmnya ya, Wak. Aku pikir tadi manusia yang mati itu akan dijadikan makanan kayak kanibal gitu. Ternyata enggak. Pikiranku udah ngalor ngidul aja. Pesan dari film ini apa tuh kira-kira? Jangan tanya aku lagi ya, Wak. Kalian aja dengan cara tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi ya kan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Have a nice day and bye-bye.